sih analisis PEST itu? Analisis PEST yaitu mengidentifikasi pengaruh lingkungan terhadap aktivitas bisnis yang meliputi faktor politik yang mencakup kebijakan dan stabilitas pemerintahan. Kemudian ada faktor ekonomi yang meliputi pertumbuhan, inflasi, suku bunga, dan tenaga kerja. Kemudian ada faktor sosial yang berkaitan dengan demografi, pendidikan, gaya hidup, serta perilaku masyarakat. Sedangkan faktor teknologi berperan dalam meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing industri. Analisis PEST biasanya memiliki tujuan untuk mengkaji potensi pertumbuhan yang berfokus pada dampak pendapatan sebuah objek yang dianalisa sebagai aspek ekonomi makro yang mendukung evaluasi program saat perencanaan, saat sedang berjalan, dan setelah dilakukan demi mengidentifikasi potensi yang akan terjadi. Kemudian, analisis faktor PEST pada industri kendaraan listrik. Yang pertama, dari sisi politik, industri kendaraan listrik didukung oleh kebijakan pemerintah terkait transisi energi bersih, insentif pajak, serta regulasi pengurangan emisi karbon yang mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Pada aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, harga energi, serta investasi infrastruktur, pengisian daya menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan industri ini. Faktor sosial terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, perubahan gaya hidup ke arah kendaraan berkelanjutan, serta penerimaan konsumen terhadap teknologi kendaraan listrik. Sementara itu, dari sisi teknologi, kemajuan teknologi baterai, efisiensi energi, serta inovasi sistem pengisian daya menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing dan berkelanjutan industri kendaraan listrik. Apa pengaruh inflasi terhadap ekonomi makro dan mikro suatu wilayah, dan apa sih sarannya untuk menurunkan tingkat inflasi? Inflasi biasanya merujuk pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode yang dapat dipicu oleh peningkatan permintaan dan kenaikan biaya produksi atau ekspansi moneter yang berlebihan. Dalam ekonomi mikro, inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga konsumen cenderung mengurangi pengeluaran. Sementara pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya produksi yang dapat menurunkan keuntungan. Dalam ekonomi makro, inflasi yang tinggi dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketidakpastian investasi, serta mempengaruhi tingkat suku bunga dan nilai tukar. Untuk solusi menghadapi inflasi di Indonesia dapat dilakukan dengan memperkuat kebijakan moneter Bank Indonesia melalui pengaturan suku bunga dan komunikasi kebijakan yang jelas, serta memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar pengendalian inflasi lebih efektif. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor real, memperbaiki hambatan pasokan dan distribusi, terutama pada kebutuhan pokok, serta pengelola ekspektasi inflasi masyarakat melalui kebijakan konsisten dan struktur. Apa hubungan antara jumlah pengangguran dan tingkat ekonomi suatu wilayah, dan apa langkahnya untuk mengurangi jumlah pengangguran? Jumlah pengangguran berhubungan dengan tingkat ekonomi suatu wilayah, namun tidak selalu berpengaruh secara langsung. Berdasarkan kajian pada provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan, tingginya pengangguran tidak secara signifikan menurunkan pertumbuhan ekonomi karena struktur ekonomi yang didominasi sektor padat, modal, dan berbasis sumber daya alam. Oleh karena itu, pengangguran tetap mempengaruhi stabilitas ekonomi dan perlu dikendalikan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Untuk mengurangi jumlah pengangguran, langkah strategis yang dapat dilakukan yakni mendorong pertumbuhan industri dan investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memperluas lapangan kerja dengan mendukung sektor UMKM dan kewirausahaan, serta menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif dan berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja. Untuk selanjutnya ada kebijakan dan regulasi yang tepat untuk meningkatkan PDB melalui pertumbuhan jumlah wirausaha. Peningkatan PDB melalui pertumbuhan jumlah wirausaha perlu didukung oleh kebijakan dan regulasi yang tepat agar wirausaha yang tumbuh benar-benar produktif dan berdaya saing. Pemerintah perlu memberikan kemudahan perizinan usaha, akses pembiayaan yang terjangkau, serta pendampingan dan pelatihan bagi wirausaha, khususnya UMKM. Selain itu, kebijakan pelindungan pasar yang sehat, dukungan inovasi dan teknologi, serta penguatan ekosistem industri yang sangat penting
agar wirausaha mampu bertahan dan berkembang. Dengan regulasi yang tepat, pertumbuhan jumlah usaha dapat mendorong peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pada akhirnya meningkatkan PDB secara berkelanjutan.